Oke, jadi kita lanjutin ya pelajarannya tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita udah mencari nih titik stasioner, nilai maksimum, nilai minimum, fungsi naik turun. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal mempelajari bagaimana cara mencari cekung atas dan cekung bawah pada fungsi trigonometri. Nah, jadi gimana nih cekung atas dan cekung bawah? Jadi misalnya ada grafik nih ya. Kalau grafiknya cekung bawah, maka ya berarti dia fungsinya cekung bawah ya. Kalau cekung atas ya maka grafiknya arahnya cekungnya ke atas. Nah, ini kita sebut sebagai selang kecekungan ya. Kalau yang di fungsi naik dan fungsi turun kan kemarin kita sebut itu selang kemonotonan. Nah, jika dia salah satu aja nih, dia itu fungsi naik atau fungsi turun, maka itu kita sebut selangnya itu monoton. Nah, sama ya dengan ini, jika dia cekung bawah ataupun cekung atas, maka kita sebut selangnya itu sebagai selang kecekungan ya. Nah, gimana cara kita mencarinya? Cara kita mencarinya adalah dengan menggunakan turunan kedua atau F double aksen. Nah, jadi grafik fungsi F dikatakan cekung ke atas saat F double aksen X itu lebih dari 0. Dan grafik fungsi F cekung ke bawah saat F double aksen kurang dari 0 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh aja langsung ya. Jadi misalnya nih ada sebuah soal nih. Soal yang di pertemuan yang sebelumnya lagi. Diketahui fx sin 2x untuk 0 sampai 360. Nah, yang pertama kita akan menentukan interval fungsi f cekung ke atas. Dan yang kedua interval fungsi f cekung ke bawah. Gimana kita mencarinya? Seperti yang tadi ya, berarti kita jawabnya kita cari dulu turunan yang pertama. Turunan yang pertamanya kan turunan dari sin 2x itu sama dengan 2 cos 2x. Kita turunkan lagi maka didapat min 4 sin 2x. Nah, kemudian kita cari titik belok, yaitu jika f double aksen x sama dengan 0. Itu ya bedanya sama yang fungsi naik turun. Kalau fungsi naik turun dia itu menggunakan f aksen x sama dengan 0. Nah, kalau di yang kecekungan dia menggunakan f double aksen x sama dengan 0. Nah, jadi kita sama dengankan dengan 0 si f double aksennya, yaitu min 4 sin 2x sama dengan 0. Kemudian sin 2x sama dengan 0. Seperti biasa ya, sampai terbentuk sebuah persamaan trigonometri, jadinya sin 2x sama dengan sin 0. Nah, didapat 2x sama dengan 0 ditambahkan dikali 360, atau 2x sama dengan 180 ditambahkan dikali 360. Jadinya x sama dengan 0 ditambah k dikali 180, atau x sama dengan 90 ditambah k dikali 180. Mudah ya ini ya, kira-kira kalian sudah terbiasa ya untuk menentukan atau menemukan persamaan trigonometrinya. Nah, tadi kan udah dapat nih untuk yang x sama dengan 0 ditambah k dikali 180, atau x sama dengan 90 ditambah k dikali 180. Seperti biasa ya, kita akan mencari nilai x yang memenuhi, yaitu dengan mensubstitusi nilai k. Nah, yang pertama, untuk x sama dengan 0 ditambah k dikali 180, kita substitusi k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Untuk k sama dengan 1, x-nya sama dengan 180. Untuk k sama dengan 2, x-nya sama dengan 360 ya. Nah, selanjutnya untuk yang x sama dengan 90 ditambah k dikali 180. Untuk k sama dengan 0, x-nya didapat 90 ya. Untuk yang k sama dengan 1, x-nya kita dapat yaitu 270. Bisa ya untuk yang ini ya. Nah, kita buat lagi nih seperti biasa ya, yaitu selang interval yang sudah kita dapat dari soalnya kan dari 0 sampai 360, kemudian yang kita dapat dari titik-titik yang f double aksen sama dengan 0 tadi. Kita dapat nih yaitu ada 90, ada 180, ada 270 ya gitu. Nah, dari yang kita dapat tadi, selanjutnya diapakan? Seharusnya kalian sudah bisa menebak ya. Sama seperti cara kita mencari yang fungsi naik turun kemarin, kita ambil salah satu yang di interval-interval yang ada di sini ya, yang sudah kita dapat. Nah, jadi yang pertama untuk interval 0 sampai 90,
Kita ambil berapa? Kita ambil aja 60 ya. Kemudian substitusi ke F double aksennya. Ingat ya, F double aksen. Nah, kita substitusi nih. Maka jadinya min 4 sin 2 dikali 60. Didapat jadinya min 4 sin dikali 120. Didapat min 4 sin 120 sama dengan setengah akar 3. Maka hasilnya didapat min 2 akar 3 ya. Berarti di sini berapa? Negatif ya. Nah, sekarang selanjutnya untuk yang 90 sampai 180. Kita ambil berapa? Yang mengambilnya yang mudah ya, yang merupakan sudut istimewa yaitu 150. Kita ambil nih F double aksen 150 kan sama dengan min 4 sin 2 dikali 150. Kemudian jadinya min 4 sin 300. Jadinya min 4 min setengah akar 3 ya. Sin 300 itu min setengah akar 3. Lalu didapat 2 akar 3. Ternyata hasilnya positif ya. Selanjutnya untuk yang interval 180 sampai 270. Ambil 210. Nah, kemudian jadinya kan min 4 sin 2 dikali 210, min 4 sin 420, min 4 setengah akar 3 karena sin 420 setengah akar 3. Kemudian didapat min 2 akar 3. Jadi negatif lagi ya. Kemudian yang terakhir untuk yang 270 sampai 360. Kita ambil 315. Nah, F double aksen 315 min 4 sin 2 dikali 315. Jadi min 4 sin 630. Jadinya min 4 kali min 1 sama dengan 4 positif ya. Gitu, gampang ya. Seperti yang kita mencari fungsi dan naik turun. Cuman bedanya kalau yang fungsi naik turun itu menggunakan F aksen atau turunan pertama. Kalau yang cekung atas dan cekung bawah itu menggunakan F double aksen atau turunan kedua gitu ya. Nah, tadi udah dapat kan yang dari 0 sampai 360, 0 sampai 90 negatif, 90 sampai 180 positif, 180 sampai 270 negatif, 270 sampai 360 itu positif. Nah, kemudian F double aksen kan yang lebih dari 0 itu di interval 90 sampai 180 dan 270 sampai 360. Dan F double aksen yang kurang dari 0 itu di interval 0 sampai 90 dan 180 sampai 270. Nah, jadi gimana kesimpulannya? Jadi fungsi F cekung ke atas pada interval 90 sampai 180 yang ini ya. Dan interval 270 sampai 360 yang ini. Jadi cekung ke atas nih pada di sini nih. Kemudian yang nomor 2 jawabannya gimana? Yaitu fungsi F cekung ke bawah pada interval 0 sampai 90 yang ini ya. Dan interval 180 sampai 270 gitu ya. Nah, sudah nih dapat nih. Ya udah gambar aja grafiknya. Di ini turun, ini naik, ini turun, ini naik ya. Gitu. Gampang ya. Sama seperti cara mencari fungsi naik turun sekali lagi, cuman bedanya kalau fungsi naik fungsi turun menggunakan turunan pertama, kalau cekung atas cekung bawah menggunakan turunan kedua gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya cara kita menentukan interval fungsi f mana yang cekung ke atas dan interval fungsi f mana yang cekung ke bawah atau selang kecekungannya ya. Nah, sekarang latihannya. Diketahui fx sama dengan 2 cos x min 30 derajat untuk 0 sampai 360 derajat. Ingat ya, 0 sampai 360. Dan diminta untuk menentukan interval fungsi f yang cekung ke bawah.